Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kembali kita masuk ke seri 2 dari dasar pembacaan hematologi analyzer. Tadi sebelumnya kita membahas WBC, sekarang kita bahas RBC-nya ya. RBC atau eritrosit atau sel darah merah. Nah, pada gambar berikut ini kita bisa menginterpretasikan bahwa RBC itu pada prinsipnya yang histogram warna biru itu pada prinsipnya mirip-mirip seperti ini, fisiologisnya seperti ini. Tapi apabila dia bergeser ke sebelah kiri ya, gesernya ya yang grafik warna birunya ini, maka selnya kecil-kecil ya, kecil-kecil atau biasa disebut dengan mikrosit atau mikrositosis bila banyak. Nah, apabila dia bergeser ke sebelah kanan, histogram warna birunya bergeser sebelah kanan, maka itu akan banyak ditemukan selnya besar-besar atau makrosit atau makrositosis bila jumlahnya banyak. Iya kan? Nah, sudah konsepnya pertama normosit pada prinsipnya di tengah. Ya kan, di sekitar 80-an. Nanti kalau misalnya ada histogramnya tertulis 80-an, di skalanya itu 50, 80 dan 100, skala bawahnya itu berarti dia harus berada di sekitar 80-an atau 85 misalnya. Itu adalah normosit. Ukuran selnya normal. Nah, apabila bergeser ke sebelah kiri itu adalah mikrosit. Bergeser ke sebelah kanan makrosit. Oke teman-teman, untuk tahu mengenai normosit, makrosit, mikrosit, teman-teman bisa melihat di kelainan eritrosit yang sudah saya upload videonya. Nah kemudian itu sudah konsep pertama, konsep kedua sudah, konsep ketiga sudah, normosit, mikrosit, makrosit. Oke, tinggal teman-teman ingat dan telan apa itu makrosit, mikrosit dan normosit. Nah, saya bolak-balik ya, makrosit, mikrosit, normosit. Normo sedang, mikro kecil, makro besar. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan yang keempat, yaitu lebih kecil dari mikrosit. Berarti nanti dia berada di sebelah kiri dari garis putus-putus hitam di sebelah kiri. Sebelah kiri kan ada garis putus-putus tuh warna hitam. Dia muncul sebelum garis hitam putus-putus hitam ini. Pertama kemungkinan nanti ditemukan sel fragmen. Eritrosit berbentuk fragmen, pecahan, sisa-sisa. Atau mungkin ditemukan giant trombosit atau giant cell. Dia terbaca sebagai giant cell. Oke, paham teman-teman? Yang keempat, kita penilaiannya apabila dia keluar dari area garis putus-putus hitam, muncul lebih awal di garis putus-putus hitam, itu adalah fragmen sel atau giant cell. Oke? Nah, kemudian kita masuk yang ke nomor 5, yaitu apabila dia melebihi dari 100. Tadi ini kan ada garis yang warna biru ini paling bawah, ini biru ke bawah kan turun ke bawah. Ini naik ke atas. Berada di area hampir di ujung tapi belum di ujungnya. Itu akan ditemukan selnya adalah sel yang mengalami aglutinasi. Aglutinasi eritrosit. Ya, aglutinasi eritrosit. Atau eritrosit yang ukurannya besar sekali. Nah, ini aglutinasi eritrosit nanti ya, terbaca aglutinasi eritrosit. Nah, jadi pada prinsipnya di histogram ini ada 5 saja ya, 5. Pertama, normosit. Tengah-tengah. Di puncaknya, semakin banyak populasinya, semakin banyak puncaknya. Kedua, mikrosit. Ketiga, makrosit. Keempat, fragmen sel atau giant cell nanti terbaca. Kelima adalah aglutinasi eritrosit. Oke, paham teman-teman? Nah, pada prinsipnya nanti sudah kita paham, berarti
di area ini terbagi menjadi 5 bagian nanti ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalau berdasarkan gambar ini kita bisa melihat eritrositnya ini adalah dalam kondisi histogramnya normal. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Berarti ini adalah normosit atau normositosis. Normosit ya, ukurannya normal, populasinya semuanya. Berarti ini tidak ada gangguan pada hemoglobin, pada MCV-nya ya. MCV-nya MCV kan kita menjelaskan mengenai mikrosit, normosit dan makrosit. Itu MCV. Ukuran rata-rata satu biji eritrositnya itu adalah MCV. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi di sini dapat dikatakan ini HB-nya kemungkinan normal dengan ukuran yang normal. Nah, eritrositnya normal dengan ukuran normal. Nah, lalu kita bisa melihat di pemeriksaan RBC-nya. RBC 5 juta. Tidak ada pleknya kan, plus minus. Hemoglobin 14,6. Jadi 5,1 juta. 14,6 gram per dl. Hematokritnya 45%, MCP-nya 88,2 femtoliter, MCH-nya 28,6 pikogram, MCHC 32,4. Artinya MCHC-nya di sini yang rendah ya, berarti rendah di sini kan. Berarti ini mungkin pasiennya ini mulai atau di awal-awal dia fase akan mengalami gangguan berupa mungkin kekurangan dari mungkin bisa juga besi, mungkin, tapi belum pasti. Namun ini hanya estimasi dari MCHC rendah di bawah dari atau mungkin anemia sedikit. Jadi berapa banyak hemoglobin dalam satu biji eritrosit dalam gram per dl? Konsentrasinya itu dilambangkan oleh MCHC. Jadi satunya 32,4. Walaupun melesetnya sedikit. 0,6. Ya idealnya 33 ya kan, masuk di 33. Nah, ini kira-kira mengenai indeks eritrosit ya. Nah, sekarang kita masuk ke RDW-nya. Red cell distribution weight. Jadi lebar distribusi selnya itu mencakup di 12,7. Masih bagus ya, 12,7%. Jadi masuk di atas dari 11,5. Jadi dia harus masuk di area itu untuk distribusi eritrositnya. Jadi nanti ini menggambarkan salah satunya tentang hemoglobin bersama-sama dengan MCHC, dan juga mungkin bisa melihat di situ distribusi selnya, apakah dia homogen, tidak homogen. Kalau tidak homogen nanti berbeda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang pucat, ada yang nanti yang lain-lain, variasi bentuk. Nanti di sini terganggunya di RDW dan MCHC juga. Nah, itu kira-kira teman-teman mengenai gambaran eritrosit untuk histogramnya, dan kita membaca histogram eritrosit. Nah, lalu ini sudah kan, kita tinggal melihat teman-teman, kalau bisa melihat di sini sebagai estimasinya bahwa distribusi normal ini berdasarkan alat ini harus tepat berada puncaknya di bawah dari garis sepadan dengan B. Sejajar dengan B, huruf B kan. Apabila sejajar dengan huruf B berarti ini distribusinya normal. Berdasarkan alat ini ya, tapi alat teman-teman nanti tinggal melihat di bawah pas tepat di antara 80 dan 90. Kalau ada infonya. Nah, sekarang saya beri soal teman-teman. Soalnya adalah sebagai berikut. Nah, ini tentukan populasinya apa ini? Apakah nanti ditemukan banyak mikrosit, normosit? Ya kan, berdasarkan ini. Kemudian kira-kira teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar bahwa ini adalah misalnya yang perlu dijelaskan pertama, apakah mikrosit atau makrosit atau normosit? 1.
Yang kedua, MCP-nya rendah kah atau tinggi atau normal? Itu saja pertanyaannya dari saya. Semoga teman-teman menjawabnya nanti di kolom komentarnya 2 pertanyaan yang saya gulirkan. Kemudian teman-teman langsung menyimpulkan. Kesimpulannya populasi eritrosit, pilih nanti teman-teman, kecil-kecil, mikrosit, sedang atau normosit, yang ketiga makrosit. Nah itu teman-teman tinggal memilih nanti kesimpulannya. Nah kira-kira itu saja teman-teman soal yang saya beri untuk teman-teman mengasah otak untuk membaca histogram grafik dari hematologi analyzer. Semoga teman-teman tambah cerdas dan tambah berilmu dalam hal membaca histogram ini. Silakan berikan tulisan di kolom komentar. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.